Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Putri Samudra, NPM 19032010085, dan partner saya Naswatul Ummah Al-Mutakin, NPM 19032010082 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami sebagai praktikan Laboratorium Simulasi Komputer kelompok 45 sesi Senin 1 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami, yaitu di modul 1, yaitu arena. Jadi yang kita perlukan pada modul 1 ini yaitu aplikasi arena. Jadi pastikan kita mempunyai aplikasi arena. Nah, pada modul 1 ini studi kasus yang kita buat yaitu simulasi sistem produksi kemeja menggunakan software arena. Jadi nama PT kita yaitu PT Livima Fashion. Mengenai jurnal nanti akan dibahas dengan Naswatul Ummah selaku partner pada lab ini. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai proses-proses apa saja yang ada pada pembuatan kemeja. Jadi yang pertama yaitu mengukur kain, yang kedua membuat cetakan pola, yang ketiga memotong kain, keempat menjahit kain menjadi kemeja, lalu menjahit kancing, keenam menjahit logo atau merek, lalu yang ketujuh inspeksi. Lalu dari aktivitas proses tersebut didapatkan pengukuran setiap proses-proses tersebut. Dalam pengukuran itu satuannya yaitu menit. Nah, dari data-data ini kita pindahkan langsung ke Notepad. Tapi sebelum ke Notepad, kita harus membuat file terlebih dahulu. Jadi kita langsung aja buka filenya, lalu kita klik yang desktop, lalu kita buka folder, kita membuat folder baru. Nah, kita kasih nama sesuai PT tadi, yaitu Livima Fashion. Nah, kalau udah, langsung aja kita lanjut ke pembuatan Notepad. Nah, jadi ini kita buat pengukuran data-datanya, kita masukkan aja langsung ke Notepad ya. Jadi yang pertama yaitu mengukur kain. Lalu kita masukkan aja data-datanya ya. Di proses pertama mengukur kain 332 3. Lalu kita save. Kita save di folder yang udah kita buat tadi ya. Nah, PT Livima Fashion ini karena proses yang pertama jadi kita kasih nama file 1. Lalu kita bikin di proses kedua yaitu membuat cetakan pola. Jadi kita masukin langsung 544544645. Lalu kita save lagi. Kita kasih angka nomor 2 karena itu proses nomor 2. Lalu file, terus new. Proses ketiga yaitu memotong kain. Lalu 3, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 4. Udah kita save langsung ketiga. Karena itu proses nomor 3 ya teman-temanku. Kita buat proses keempat, kita bikin yang new. Yang keempat yaitu menjahit kain. Jadi kita masukin angka 9, 8, 9, 8, 10, 8, 9, 9, 8, 9.
Terus kita save lagi, karena ini proses nomor 5, jadi kita masukin ini proses nomor 4, jadi kita masukin nomor 4. Terus yang kelima yaitu menjahit kancing. Nah, untuk menjahit kancing sendiri, kita masukin datanya 5, 4, 5, 6, 4, 5, 4, 4, 4, 5. Nah, ini proses kelima, kita kasih nama filenya 5 ya. Terus proses keenam, yaitu menjahit logo atau merek. Kita masukin langsung ya, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 4. Lalu kita save lagi. Ini proses keenam, kita kasih nama 6. Lalu yang terakhir yaitu inspeksi. Kita masukin langsung 9, 6, 8, 7. 7. 7. 6, 7, 6, 8, 8. Lalu udah kita save lagi. Di proses terakhir, 7. Lalu kita langsung aja ke software Arena-nya, guys. Nah, di software Arena sendiri kita langsung aja masukin yang diminta. Jadi yang pertama ada, kita klik dulu basic process, terus kita masukin yang create. Lalu kita masukin yang ini. Lalu karena ada stasiun pos-pos stasiun, jadi kita masukin stasiun. Lalu kita kembali lagi ke basic process, karena di stasiun 1 itu ada 3 proses, jadinya kita masukin prosesnya 3 kali. 1, sabar. 2, lalu ini yang ketiga, 3. Nah, setelah itu, jadi karena ada 2 rute, ada pos 1 sama pos 2, jadi kita masukin yang rute ini. Nah, terus kita masukin yang lalu di stasiun 2, karena ada 2 stasiun, jadi kita masukin stasiun yang kedua. Nah, terus karena di stasiun 2 ini ada 4 proses, jadi kita masukin 4 proses di stasiun 2. Jadi pada stasiun 1 ada 3 proses, stasiun 2 ada 7 proses, totalnya yaitu, di stasiun 2 ada 4 proses, jadi totalnya yaitu 7 proses. Nah, lalu kita masukin ini yang kedua, terus kita masukin record, dan yang terakhir kita masukin dispose di penutupan ini. Lalu kita tinggal ubah aja di grade yang pertama ini
terjadi kedatangan bahan baku dan mesin jahit. Lalu lalu type-nya tetap random. Terus karena tadi data yang kita dapatkan adalah menit, jadi unitsnya kita ganti ke menit. Lalu yang max arrival-nya ini kita ganti 1. Terus oke. Lalu langsung ke yang pertama itu add, terus yang type-nya itu kita ganti entity type, terus entity type-nya kita ganti pos pertama. Karena tadi kan ada pos 1 dan pos 2 ya, karena ada 2 stasiun. Jadi kita ganti pos pertama. Nah, terus kita add lagi, kita ganti yang entity picture. Yang entity picture-nya kita pilih yang picture bike atau sepeda. Terus ini langsung aja oke. Lalu pada stasiun yang pertama ini, karena tadi ada 2 stasiun, yang pertama ini adalah stasiun bahan baku. Jadi kita ganti namanya jadi stasiun bahan baku. Udah. Terus pada proses pertama, pada setiap proses itu kita membutuhkan data dari input analyzer sendiri. Jadi kita klik aja tools, terus input analyzer. Terus file, new, terus ini file lagi, terus kita ke data file. Nah, kita masukin yang tadi itu. Nah, terus kita tinggal aja ke feed, terus feed all. Nah, terus ditemukan data seperti ini. Nah, expression ini. Lalu kita kembali ke arena tadi. Kita klik proses yang pertama. Nah, di proses pertama tadi kan ada mengukur kain. Jadi, kita ganti namanya jadi mengukur kain. Terus type-nya udah benar standar. Terus ini tetap delay. Terus ini diganti jadi expression. Nah, terus expression ini diganti jadi data yang udah kita dapetin dari input analyzer tadi. Nah, ininya diganti ke menit. Oke. Lalu kita ke proses yang kedua. Nah, proses kedua sendiri tadi kan ada membuat cetakan pola ya. Jadi kita ganti membuat cetakan pola. Nah, terus ini sama semua, standar, delay, terus unitnya kita ganti menit, terus ininya kita ganti expression. Oh ya, kita ke tools dulu ya. Sorry, ini new. Nah, terus ini langsung kita ambil datanya. Ini caranya sama, ini diulang-ulang aja sampai ke proses ke-7. Tuh, expression-nya udah keluar. Terus kita balik lagi ke arena. Tadi di proses kedua ada
membuat cetakan pola ya. Jadi kita klik membuat cetakan pola. Ini udah benar standar, delay, terus ini diganti expression, terus ininya diganti menit, terus ini tinggal dimasukin data yang udah dapet tadi. Nah, terus yang ketiga kita masih sama, input analyzer di tools, terus kita bikin file baru, kita masukin file data yang proses ketiga. Kita langsung aja masukin, terus fit all, terus langsung keluar hasilnya. Nah, terus balik lagi ke arena. Lalu di proses ketiga tadi ada memotong kain. Ini masih sama. Kita ganti menit. Terus ini kita ganti masukin data yang tadi itu ya teman-teman. Terus di rute yang pertama. Nah ini rute pertama kita ganti aja namanya menuju pos 2. Karena kan tadi ada pos 1 dan pos 2. Lalu ini ganti menit. Nah, ini rute time-nya diganti 1 aja. Terus ini menit stasiunnya 1 sama, terus langsung oke deh. Terus ini stasiun 2. Stasiun 2 tadi kan di yang pertama ada stasiun bahan baku, lalu di stasiun 2 itu ada stasiun jahit. Jadi di stasiun jahit ini mengenai penjahitan tentang dari yang stasiun bahan baku yang tadi itu. Ini juga masih sama. Terus oke. Terus di proses keempat, teman-teman, kita masih membutuhkan tools, input analyzer, terus file baru, terus kita masukin data filenya. Ini, terus kita masukin yang proses keempat, lalu fit all lagi, teman-teman. Jadi ini yang expression. Nah, kita copy, kita ke arena lagi. Terus di proses keempat ada menjahit kain menjadi kemeja. Jadi kita ganti teman-teman dari proses 4 menjadi menjahit kain menjadi kemeja. Nah, ini masih sama semua. Kita ganti expression, kita ganti menit, lalu kita masukin data yang tadi itu. Lalu teman-teman kita langsung ke 5, proses kelima. Tapi sebelumnya kita kembali lagi ke input analyzer. Terus kita masukin data, kita hitung. Yang kelima, teman-teman. Jadi yang kelima itu, nih di fit all dulu ya. Tuh. Nah, yang klik, kita balik lagi ke arena. Jadi, di proses kelima itu ada menjahit kancing, teman-teman, kancing. Terus expression, terus minute. Nah, terus ini dimasukin data yang kelima. Terus keenam masih sama, kita masukin. Ini data yang keenam ya. Terus file, terus fit all. Nih kita di proses keenam tadi ada menjahit logo merek.
Lalu proses ketujuh, kita cari lagi input analyzer, terus kita ke new, lalu kita ke data file, lalu kita ke use ini, masukin data ketujuh, terus fit all ya. Terus expressionnya di copy lagi. Terus ini proses ketujuh kita ganti inspeksi. Nah, terus ini diganti expression, diganti menit, terus kita masukin deh data yang tadi. Terus yang asing kedua ini kita pilih add, terus kita pilih yang entity picture, terus kita pilih yang picture font. Oke. Lalu yang record ini, nah pada record sendiri kita langsung aja add, terus ini diganti waktu total. Nah, terus udah diganti ke waktu total, kita langsung klik aja OK. Oke, ini juga oke lagi. Terus yang terakhir ke dispose. Nah, dispose sendiri kita ganti jadi simpan gudang. Karena setelah pembuatan kemeja pasti akan disimpan ke gudang gitu ya. Nah, terus biar tahu ada error atau enggak, jadi kita ketik run setup, terus ini diganti 10. Right. Nah, ini kita centang semua. Nah, terus buat reports-nya kita ganti ke Siman Report. Ini udah diganti 10, udah diganti semua. Lalu kita klik aja OK. Lalu setelah itu kita run lagi, terus go. Nah, ini masih loading. Kayak biar tahu gitu ada error atau enggak. Nah, ini programnya lagi jalan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah di-run, terus bakal ada notification seperti ini. Berarti ini tandanya berhasil, tidak ada yang error. Nah, ini langsung keluar hasil replikasi dari data-data yang ada tadi. Nah, gunanya replikasi ini untuk perhitungan manual pada studi kasus yang telah ada pada laporan praktikum berupa jurnal. Dan selanjutnya, jurnal tersebut akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Nasrotul Uma Al-Mutakin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul 1 Arena. Tujuan praktikum dalam modul 1 ini yaitu 1. Praktikan mengetahui tentang software Arena, fungsi dasar pada toolbar Arena, dan cara pengoperasiannya. Yang kedua, praktikan mengetahui tentang software Arena sebagai alat bantu dalam pemecahan masalah simulasi. Yang ketiga, praktikan dapat menyusun model simulasi dengan menggunakan software Arena.
Software Arena merupakan sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator yang memiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri General Purpose Simulation Language atau GPSL. Ciri-ciri software Arena antara lain, satu, menggambarkan aliran proses dengan menggunakan model flowchart. Yang kedua, mengidentifikasikan data seperti variabel, pengembangan, dan penjadwalan. Yang ketiga, peramalan untuk pengembangan komponen sistem, dan lain-lain. Dengan menggunakan Arena, pengguna mendapatkan satu, kemudahan dalam penggunaan. Kedua, fleksibilitas yang sangat besar dalam membangun model yang sesuai. Yang ketiga, kemudahan dalam memodelkan dan mensimulasikan sistem manufaktur. Yang keempat, dapat digunakan untuk menganalisa keseluruhan item yang diinputkan dari level awal sampai level akhir. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk menganalisa bisnis, seperti industri global, perbankan, asuransi keuangan, dan lain-lain. Activity Cycle Diagram merupakan bahasa grafik atau gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Berikut simbol-simbol dari ACD atau Activity Cycle Diagram. Selanjutnya, Arena Basic. Arena Basic merupakan salah satu modul yang terdapat di dalam software Arena. Di dalam Arena Basic ini terdapat Basic Process Panel. Basic Process Panel berisikan modul-modul yang digunakan untuk memodelkan simulasi sebuah sistem. Berikut modul yang terdapat dalam Basic Process Panel, yaitu ada Create Modul, Dispose Modul, Process Modul, Decide Modul, Assign Modul, Page Modul, Separate Modul, dan Record Modul. Arena Advanced. Dalam Arena Advanced terdapat Advanced Process Panel dan Advanced Transfer Panel. Advanced Process Panel adalah panel yang memiliki beberapa modul yang memiliki fungsi dan aplikasi yang lebih bervariasi daripada panel basic proses. Untuk Advanced Transfer Process adalah panel yang memiliki beberapa modul dengan fungsi transfer atau transfer yang bervariasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jurnal yang telah kami buat dalam modul 1 ini, berjudul Simulasi Sistem Produksi Kemeja Menggunakan Software Arena. PT Livima Fashion merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang fashion, khususnya produksi kemeja. Setiap harinya, jumlah permintaan berbagai jenis produk kemeja terus meningkat, yang dapat menyebabkan proses produksi kurang maksimal dan tidak tepat waktu. Untuk menghasilkan produk kemeja sesuai permintaan, waktu yang dibutuhkan di setiap aktivitas produksi akan dihitung dan diestimasikan dengan simulasi produksi kemeja. Simulasi terdapat 2 stasiun kerja, yaitu stasiun bahan baku dan stasiun jahit, yang akan disimulasikan dengan software Arena. Bab 1 pendahuluan. Pertumbuhan industri-industri di Indonesia, baik industri besar, menengah, maupun kecil, menuntut adanya suatu persaingan antar industri, salah satunya pada industri fashion. Industri fashion belakangan ini berkembang pesat, apalagi dengan banyaknya tren fashion yang bermunculan di berbagai sosial media. Untuk memenangkan persaingan antar industri tersebut, diperlukannya sistem produksi yang lancar, efektif, dan efisien. Tetapi seringkali dijumpai suatu sistem produksi yang diatur seadanya, terutama pada industri kecil dan menengah. PT Livima Fashion merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang fashion yang memproduksi kemeja dengan berbagai jenis kain. Untuk menghasilkan produk kemeja sesuai permintaan, waktu yang dibutuhkan setiap aktivitas produksi akan dihitung dan diestimasikan. Dalam permasalahan ini, maka diperlukan suatu model simulasi sistem produksi. Untuk membuat simulasi sistem produksi, diperlukannya suatu software, yakni software Arena. Setelah membuat model simulasi, dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi model supaya model yang dibuat bisa diterima dan benar-benar valid. Bab 2, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini akan digunakan bantuan software Arena untuk pelaksanaannya, di mana data yang telah dikumpulkan merupakan data sekunder atau bukan wawancara. Pelaksanaan penelitian ini digunakan untuk menganalisis antrian aktivitas produksi produk kemeja PT Livima Fashion. 1. Tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan bagian kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data sekunder, yaitu metode penggunaan bahan dokumen, karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri, tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Data yang dibutuhkan antara lain dari aktivitas mengukur kain, mengukur cetakan pola, memotong kain, menjahit kain di titik meja, menjahit kancing, menjahit logo atau merek, dan inspeksi. Berikut tabel aktivitas produksi kemeja di PT Livima Fashion. Dalam tabel ini terdapat waktu pengukuran dari setiap aktivitas. Aktivitas yang digunakan terdapat 7 aktivitas yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu dalam tabel ini terdapat rata-rata waktu dari setiap aktivitas dan totalnya. Selanjutnya, activity cycle diagram. Activity cycle diagram merupakan gambar yang mempresentasikan sistem atau simulasi yang akan dibuat. Berikut activity cycle diagram dari proses produksi PT Livima Fashion. Selanjutnya, tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data merupakan suatu proses berulang untuk menghasilkan data menjadi lebih berguna yang berupa informasi. Yang pertama yaitu mulai, kemudian ada studi pustaka maupun studi lapangan, kemudian perumusan masalah, kemudian dilanjutkan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian,
Kemudian dilanjutkan pengumpulan data, yakni dari 7 aktivitas, yaitu mengukur kain, membuat cetakan pola, memotong kain, menjahit kain dari kemeja, menjahit kancing, menjahit logo atau merek, inspeksi. Lalu dilanjutkan pengolahan data menggunakan software Arena, lalu dilanjutkan verifikasi, lalu validitas, dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, lalu selesai. Bab 3 hasil dan pembahasan. Yang pertama, verifikasi dan validasi. Dalam proses produksi kemeja di PT Livima Fashion terdapat beberapa aktivitas. Yang pertama, dilakukannya pengumpulan kain dengan rata-rata waktu kerja 2,8 menit. Yang kedua, dilakukan membuat cetakan pola kemeja dengan rata-rata waktu kerja 4,6 menit. Lalu yang ketiga, dilakukan pemotongan kain dengan rata-rata waktu kerja 4,2 menit. Lalu yang keempat, yaitu menjahit kain hingga menjadi sebuah kemeja siap pakai memerlukan waktu kerja selama 8,7 menit. Setelah menjahit kain, dilakukan penjahitan kancing kemeja memerlukan waktu kerja rata-rata 4,6 menit. Lalu yang keenam, yaitu menjahit logo atau merek pada kemeja memerlukan waktu dengan rata-rata 3,7 menit. Dan yang terakhir dilakukannya inspeksi barang dengan rata-rata waktu pengerjaan 7,2 menit. Yang terakhir, kemeja dapat disimpan di gudang. Berikut total waktu replikasi yang telah didapatkan dari software Arena. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan rumus Half-Width sebagai berikut, lalu didapatkan hasil 0,02514704678. Lalu perhitungan beta yaitu sama dengan Half-Width, yang kemudian melakukan perhitungan N aksen dengan rumus sebagai berikut, lalu didapatkan hasil sama dengan 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Berikut tabel input data pada software. Pembuatan kemeja 1 dengan total waktu 37 menit, pembuatan kemeja 2 dengan total waktu 32 menit, pembuatan kemeja ketiga dengan waktu 37 menit. Berikut output simulasi software. Replikasi yang pertama, total waktunya 36,655, total replikasi yang kedua, total waktunya 36,142, replikasi yang ketiga, total waktunya 32,926. Berikut tabel perbandingan output real system dan Arena. Pada real system, rata-rata yang didapatkan pada real system yaitu 35,33, sedangkan pada Arena yaitu 35,241. Standar deviasi pada real system yaitu 2,886, pada Arena 2,021. Variasi yang didapatkan pada real system yaitu 5,555, sedangkan pada Arena yaitu 2,723. Nilai N yang didapatkan di real system yaitu sama dengan 3, pada Arena juga sama dengan 3. Nilai N-1 pada real system dan Arena yaitu sama dengan 2. Confidence interval yang didapatkan yaitu min 6,91 kurang dari sama dengan min 1 dikurangi min 2 kurang dari sama dengan 7,09. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa handle diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang min 1 dikurangi min 2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Yang kedua, output simulasi. Berikut gambar output aktivitas proses produksi kemeja di PT Livima Fashion. Yang ketiga, analisa output. Dari hasil output Arena yang diketahui bahwa kedatangan bahan baku dan mesin jahit adalah 1, mengukur kain adalah 1, membuat cetakan pola adalah 1, memotong kain adalah 1, menjahit kain kemeja adalah 1, menjahit kancing adalah 1, menjahit logo merek adalah 1, dan inspeksi produk adalah 1. Jika hasil outputnya bernilai lebih dari 0, maka terdapat antrian. Jadi ditemukan antrian di proses mengukur pola, membuat cetakan pola, memotong kain, menjahit kemeja, menjahit kancing, menjahit logo merek, dan inspeksi produk. Dan yang terakhir, bab 4 kesimpulan. PT Livima Fashion merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, khususnya produksi kemeja. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan validasi, hasil output dan analisis. Pada tahap pengumpulan data yang digunakan adalah data dari 7 aktivitas yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilanjutkan dengan pengolahan data dengan menggunakan software Arena. Hasil pengolahan data didapatkan terdapat antrian yang menyebabkan molornya produksi kemeja pada Livima Fashion. Hasil verifikasi dan validasi didapatkan bahwa handle diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 dikurangi mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Karena hasil penelitian valid, maka dapat diterapkan di lapangan untuk proses produksi secara real. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya agar output yang dihasilkan lebih optimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.